Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan mata kuliah pengetahuan dasar musik tradisional Sumatera Utara yang beranggotakan dengan saya Nurmalija, Saya Anissa Aditya Harahap. Saya Safia Dintanasi. Saya Rizky Darmawanpura. Saya Kevin Gabriela Budisiraid. Saya Nunggu Nababan. Saya Arpandi. Baiklah, di sini kami akan mewawancarai salah satu praktisi musik tradisional etnis Mandailing dengan Abang Khairil Alwi. Baik Bang, di sini kami akan menanyakan beberapa pertanyaan seputar tentang musik tradisional Mandailing. Yang pertama, bagaimana sejarah musik tradisional Mandailing? Sejarah musik tradisional. Iya. Untuk perkembangan musik di kebudayaan Mandailing, jadi ada beberapa tingkatan. Jadi musik Mandailing ini dia berevolusi. Dimulai dari generasi pertama yaitu namanya Gordang Tanu. Jadi ada sebuah alat musik yang menjadikan bumi, tanah sebagai resonator suaranya. Dan kalau dibilang musik, orang Mandailing pada saat itu tak kenal istilah musik, karena mereka tahu itu adalah perangkat untuk ritual. Karena adanya faktor-faktor kebudayaan dari barat baru bisa dikatakan itu musik. Jadi generasi pertama itu Gordang Tano, masuk ke generasi kedua sesuai pengetahuan manusia yang dulu udah memiliki beberapa, dibilang teknologinya udah berkembang lah. Jadi dia udah bisa memotong bambu segala macam. Dia kan berdasarkan pengetahuan masyarakat. Jadi dia udah generasi kedua itu memakai bambu, namanya gondang bulu. Jadi memakai seperti, kalau kalian tahu namanya petang-petang karo, ya kurang lebih seperti itu, gondang bulu. Masuk ke generasi berikutnya, pengetahuan sudah semakin berkembang, sudah mengenal kulit sebagai membran, kayu sebagai tabung resonatornya. Itulah baru muncullah Gordang 9 dan Gondang 2. Dia sudah mengenal bagaimana caranya mengulit dan melubangi kayu, dan bagaimana mempadukan antara kulit dan kayu. Jadilah dia sebuah alat musik. Itu untuk sejarah. Kalau yang kedua nih Bang, apa saja kah alat musik Mandailing? Kalau untuk alat musik Mandailing kita bagi pengelompokannya aja ya. Jadi di Mandailing itu yang paling terkenal ensemble Gordang 9. Ada juga ensemble Gondang Boru. Ada ensemble Gondang Bulu, ada ensemble Gordang Tanu. Jadi ada 4 nih ensemble. Tahu pengertian ensemble kan? Jadi ada dalam satu ensemble beberapa perangkat alat musik. Yang generasi pertama tadi yang gue bilang Gordang Tanu sampai sekarang masih ada walaupun tidak banyak. Lalu kedua ensemble Gondang Bulu, ensemble Gordang 9 dan ensemble Gondang Boru atau Gondang Topang. Di Mandailing alat musiknya cuma dipukul aja, di bagian yang ditiup itu ada Bang? Kayak yang bilang tadi kan, dia satu ensemble itu bukan alat musik, bukan satu alat musik aja, dia bisa perangkat. Jadi kalau misalnya Gordang 9, memang nama alat satu alat musik namanya Gordang 9. Ini ketika dikatakan ensemble Gordang 9, dia berarti keseluruhan, mencakup semua. Terdiri dari satu set Gordang 9, satu set obung, satu set momongan, dan ada juga namanya saleok. Itu sarunanya khas Mandailing. Jadi untuk alat tiup di ensemble untuk kebudayaan musik Mandailing ini dia terlalu sedikit. Paling ada alat tiup dialah jadi pemain utama. Karena rata-rata alat musik Mandailing ini perkusi. Paling di satu ensemble dia cuma satu, dan dia pemandu untuk melodinya.
umumnya ya 5 pemain. Jadi gordang 9 itu terdiri dari 9 gendang yang besar, long drum. Dia seperti beduk, panjang, terdiri dari 9 dan ukurannya semakin membesar. Jadi 3 yang terbesar itu namanya jangat. Pemainnya disebut panjangan. Jadi dimainkan 3 gendang terbesar itu dimainkan 1 orang. Dan jangat inilah sebagai ketuanya lah, leadernya dari yang lainnya. Biasanya dia memainkan variasi. Disusul berikutnya 2 gendang berikutnya, gendang keempat dan kelima. Biasanya disebut kudong-kudong. Dia memainkan pola yang repetitif. Kalau kita dengar lagunya seperti ini. Dan disusul gendang 2 gendang berikutnya, berarti dia gendang 5 ke gendang ke-6. Namanya kudong padua, atau orang biasa menyebutnya padua gitu. Dia sama pukulannya dengan kudong tadi, cuma peletakan jatuhnya itu berbeda. Jadi dia saling mengunci, saling meningkat. Kalau bahasa secara ilmu psikologisnya nanti dibilang interlocking. Jadi nanti hasilnya dia yang awalnya satu ritme gini repetitif, jadi kalau udah dimainkan antara kudong dan paduanya jadi nyatu dia. Jadi gitu dia kalau dengar. Dan disusul gendang berikutnya, gendang ke-7. Tadi kan 1, 2, 3 jangan 4, 5, 6, 2, 7. Itu namanya patolu. Patolu ini biasanya memainkan ritme yang cukup single stroke. Dan terakhir gendang ke-8 dan 9 yang paling kecilnya, yang hampir sama dengan ini, cuma dia 2 kali lipat temponya. Itu yang terakhir disebut biasanya di beberapa daerah beda-beda. Kalau untuk di Pakantan istilahnya enek-enek, untuk di wilayah Tamiang, Koronau kan disebut jogo-jogo. Jadi dalam satu set gordang 9 itu ada 5 pemain dan 5 hitam yang berbeda. Itu untuk jenis pukulan gordang pada umumnya. Di mana gordang 9 dimainkan? Dahulu untuk gordang 9 ini tidak seperti sekarang cara memainkannya. Jadi dia memainkan gordang 9 ini harus ada izin dari raja-raja, karena alat musik ini disakralkan dahulunya. Jadi setiap ada acara, mau acara apapun, kalau acara ini, pesta ini, di penyebutan orang Mandailing horja. Jadi setiap ada horja harus izin raja untuk menggunakan ronda. Gordang 9 ini nggak bisa dimainkan. Biasanya anak raja menikah, tentu saja dia langsung menurunkan gordang dan dibunyikan gordang satu kali. Orang tahu horja di rumah raja. Jadi biasa dimainkan. Kalau di Mandailing itu dia punya sistem kerajaan. Jadi dia ada komplek. Biasanya satu komplek itu ada bagas gordang, ada sopo gordang, ada sopo gordang, ada sopo eme, dan di tengah-tengahnya itu ada halaman. Itu namanya halaman bola. Biasanya di halaman bola ini orang manotor atau masyarakatnya duduk. Biasanya disimpan gordangnya di sopo gordang. Ada rumah bangunan khusus dari kayu. Umumnya seperti itu. Cuman sekarang karena mengingat untuk juga melestarikan supaya kan kalau misalnya harus punya izin dari raja ini sulit nih untuk memainkan gordang 9. Berarti tunggu ada acara besar dengan izin raja. Jadinya gordang 9 ini nggak lestari, terbatasi untuk dimainkan. Dan ini betul terjadi di tahun 2000-an awal, 90-an akhir,
sistem itu masih dipakai di beberapa kampung. Akhirnya Gordon 9 ini cuma terhitung tinggal 4 unit saja di Indonesia, 4 set, dan sistemnya dirubah menjadi seni pertunjukan. Gordon 9 ini bebas dimainkan siapa saja asalkan tidak menyalahi aturan. Nah, berkat udah adanya persetujuan dari kumpulan raja-raja di Mandailing, akhirnya Gordon 9 ini dapat dimainkan siapa saja dan bermasa sekarang. Asalkan tetap menghormati aturan. Selanjutnya Bang, mengapa Gordon 9 itu dimainkan? Gordon 9 dimainkan. Pada awalnya Gordon 9 ini dimainkan untuk ritus. Ada beberapa ritus. Jadi misalnya Gordon 9 ini dibilang tadi ritus karena di Mandailing ini kan dahulunya sebelum masuknya agama dari luar, contohnya Hindu, Buddha, Islam, orang-orang Mandailing ini dikenal dengan istilah family baby. Family itu artinya memuliakan, orang-orang yang memuliakan Begu itu orang-orang leluhur. Jadi beberapa acara-acara dalam ritualnya itu dipakailah Gordon 9 sebagai perangkat adatnya. Misalnya satu kampung ini mengalami kekeringan, jadi berdampak ini sawah-sawah kering, gagal panen segala macam. Diturunkanlah Gordon 9, didatangkanlah datu seperti alat dukun. Jadi didatangkan datu ini, dibunyikanlah Gordon 9 untuk meminta kepada yang di atas, yang juga menginjam. Ada, jadi di Mandailing itu ada konsep kayak mana antara atas dan bawah. Jadi orang masyarakat Mandailing ini meminta kepada yang di atas untuk diturunkannya hujan melalui bunyi-bunyian dan dimainkan Gordon 9. Ada irama khususnya untuk meminta turunnya hujan, dan bunyi-bunyinya juga mimesis dari binatang-binatang yang kalau hujan dia bersuara, misalnya apa, suka angin. Dia menirukan bunyi-bunyi itu di dalam musik. Dan juga untuk acara pernikahan juga dimainkan Gordon 9 ini sebagai misalnya penyambutan atau raja-raja. Karena pada dasarnya kalau acara pernikahan di Mandailing itu aslinya Raja Godang itu harus mengundang raja-raja. Tanpa ada izin raja, orang ini nggak dianggap sah nikah karena dia belum berada. Misalnya untuk acara duka cita, seorang raja meninggal, dimainkan juga Gordon 9 ini karena dia perangkat ritual bagi pemahaman masyarakat Mandailing. Selanjutnya Bang, kalau di zaman sekarang Gordon 9 itu dimainkan untuk apa Bang? Kalau di masa sekarang ya, Gordon 9 ini seperti yang gue bilang tadi ya, dia udah jatuh ke masa seni pertunjukan. Dia ini udah bukan perangkat alat ritual lagi. Jadi misalnya kalau sekarang di Medan ini terutama ya, acara apapun, event-event di Medan pasti banyak yang gunakan Gordon 9. Misalnya peresmian PT ini. Nanti kalau nggak peresmiannya, pemuka PT-nya mengumpul Gordon 9. Kalau dulu ada istilah peresmian itu pukul gong, kalau di Sumatera Utara ini terkenal mengumpul Gordon 9. Dan ada juga untuk penyambutan tamu-tamu terhormat. Misalnya gubernur datang di acara ini, Gordon 9 dimainkan. Jadi udah nggak, konsepnya udah nggak seperti dulu yang ritual, misalnya minta turun hujan dan bala bencana dimainkan Gordon 9. Kalau sekarang lebih